Hai teman masak, pagi ini Masak Enak udah siapin 3 menu spesial mulai dari hidangan utama, hidangan berkuah dan juga cemilan yang manis buat inspirasi masak kamu hari ini. Ada cumi bakar madu, ada tekwan, dan klepon kekinian. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Masak Enak, pasti enak. Halo teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevie Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Hari ini di Masak Enak saya udah siapin 3 menu yang spesial banget. Dari hidangan utama, hidangan berkuah, ada juga nih request kalian, cemilan yang manis, kekinian juga ya. Yang pertama kita akan masak cumi isi dengan saus madu. Wah, dibakar pula, lumayan ini enak banget dan caranya mudah sekali ya. Di sini saya udah menyiapkan 3 ekor cumi. Nah, dan kita akan mengisinya dengan campuran dari tahu dan udang. Oke, kita bisa pakai sekitar 3/4-nya, jadi nggak semuanya ya. Jadi dia ini beratnya itu kurang lebih sekitar 200 gram, 2 kali beratnya udang cincang. Nah, udang cincang yang saya pakai ini adalah udang jerbung jenisnya. Dia warnanya lebih pucat, tapi rasanya itu manis ya. Nah, di sini kita akan menghancurkan dulu nih tahunya dan kita campurkan sama udang cincang. Oke, kita tambahkan udang 100 gram. Terus kita tambahin sama garam sekitar setengah sendok teh. Nah, tambah juga sama lada. Ladanya kalau biasa, kalau kita pakai garam setengah sendok teh, biasa ladanya itu setengahnya, 1/4 sendok teh. Tapi kali ini sama setengah sendok teh juga. Mantap. Kita tambahkan juga sama telur. Oke. Dan kita aduk rata. Sementara biarkan dulu tangan saya di situ. Di sini kita bisa cincang 2 siung bawang putih. Oke. Rek, cincang. Buat yang suka boleh kasih cabai keriting. Nah, jadi warnanya ada hijau, ada merah juga di dalamnya ya. Ada daun bawang. Agak tebal aja, jangan terlalu tipis. Masukkan juga ke dalam. Dan kita akan tambahkan sama sedikit warna dari cabai merah keriting. Oke, kita aduk lagi deh. Namanya kita masak ya, adonan kayak gini itu tetap harus dicicip. Tes saya dikit. Gurih. Dikit aja ya. Dan di sini udah dibersihin dalamnya ya. Jadi tulangnya juga udah dibuang. Kita bisa isi nih. Masuk. Tekan seperti ini ya. Dan dorong. Itu terus. Dikit-dikit aja, sabar. Isinya juga nggak boleh terlalu penuh, jadi sekitar 3/4 penuh aja. Karena kita butuh bagian bibir dari bodi cuminya ini untuk nanti kita sematkan dengan tusuk gigi. Oke? Udah ada 3 ekor cumi yang diisi dengan tahu, udang, telur ya. Kalau buat kalian yang nggak mau terlalu amis cuminya juga bisa menambahkan air asam jawa ditambah sama jeruk nipis ya, dikasih garam sedikit biar semua lendirnya juga hilang, bau amisnya juga hilang. Biasa dia akan mengeluarkan sedikit air ya kalau dikasih garam. Sekarang saya udah menyiapkan di sini panci. Kita bisa nyalakan api. Jadi kita akan chop atau cincang bawang putih dan 1 buah cabai keriting merah ya.
Buat kalian yang suka pedas bisa tambahin di sini cabai rawit ya. Tapi masakan pedas itu sesekali aja, jangan tiap hari makan pedas ya. Udah panas, kecilkan api. Karena ini kan cincangannya nggak besar-besar ya, lumayan kecil. Jadi apinya jangan terlalu besar, karena nanti kalau misalnya kecil-kecil kayak gini, api terlalu besar dia akan cepat gosong. Dimana sebenarnya tengahnya dia masih mentah, jadi langu. Tambahkan kecap Inggris sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Nah, masukkan saus tomat sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Dan kita tambahkan sama madunya sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Jadi walaupun saus madu tapi rasanya nggak cuma manis ya. Dan karena madu itu juga manis, saat terkena panas dia akan terkaramelisasi. Jadi lebih legit, terus nanti teksturnya juga dia lebih lengket. Sehingga saat kita kuaskan ke cuminya, dia nempel kayak perangko. Tetap dimasak enak, pasti enak. Kembali lagi di Masak Enak, pasti enak. Jadi dia kan udah lengket gini nih, udah terkaramelisasi kental gitu ya. Kita akan menguaskannya ke cumi. Kita bisa kuaskan. Nanti kita kuasnya ini berkali-kali sambil memanggang ya. Ditambah mentega juga boleh kalau suka. Kita akan panggang cumi. Panggang sekitar 2 menit, terus kita putar lagi ya. 2 menit putar, 2 menit putar, seperti itu. Tutup. Ini kita ratain lagi sama marinasi ya. Oh, cakep. Ini yang saya tunggu-tunggu, saatnya nyicip nih teman masak. Ya, kita coba tusuk. Luar biasa. Boom. Wow. Ini cuminya lembut banget. Tahunya gurih ya. Tambah sama kena saus madunya. Ini enak banget. Nah, abis ini kita masih punya resep yang pastinya lezat banget ya. Saya akan buat cemilan yang manis, yang lagi viral juga diperbincangin nih saya sama netizen. Kita akan buat klepon, tapi kleponnya klepon kekinian. Kita siapin yuk bahan-bahannya. Dan di resep kedua kita, ini dia bahan-bahannya. Kita akan buat klepon pisang brigadir. Nama keren kan? Jadi kenapa pisang? Karena nanti di dalam kleponnya itu ada adonan brigadeiro. Kalau kalian pernah dengar ya, brigadeiro itu merupakan adonan menggunakan susu kental manis ya, yang kita jadikan karamel. Lalu nanti bisa dicetak, dibulat-bulatkan. Jadi dalam klepon
ada brigadeiro, dalamnya lagi kita mau isi sama santan beku. Nah, di sini kita akan buat dulu brigadeironya. Jadi itu menggunakan kental manis sebanyak kurang lebih 190 gram. Kita bikin kleponnya unik ya, beda daripada yang lain. Tapi luarnya tetap warna hijau. Lalu kita tambahkan sama 1 buah pisang raja. Atau kalau misalnya nggak punya pisang raja, bisa pakai pisang tanduk, boleh juga. Lalu kita akan tambahkan juga sama 1 sendok makan tepung maizena. Dan saat merata, kita bisa panaskan dengan api sedang sambil diaduk sampai warnanya berubah menjadi agak lebih gelap dan juga mengental. Untuk adonan klepon, kita menggunakan tepung ketan 250 gram, ditambah sama tepung beras 50 gram. Kita tambahin campurnya. Kita juga akan menambahkan air kapur sirih. Ini tambahkan juga sama pasta pandan, secukupnya aja sampai warna yang kita mau. Biasa itu sekitar 1 sendok teh saya. Tambahkan sekitar 300 ml air dan nanti kita akan aduk dengan tangan ya, aduk dengan tangan. Di sisi lain brigadeiro kita, oke ini udah ngental. Kita bisa masukkan ke dalam wadah. Dan di wajan yang mungil ini, jadi di sini saya kasih sekitar 200 ml santan kental ya. Kita tambahkan sama 2 simpul daun pandan dan kita tambahkan juga sama sedikit garam. Di sini santannya kita akan rebus sampai mendidih. Nah, kembali ke klepon. Oke. Di sini tangannya kita kasih sama tepung. Bisa tepung ketan, bisa tepung beras juga ya, nggak masalah. Kita biarin dulu adonan dari kulit kleponnya dan kita akan mematikan api yang santan rebusnya. Tuang. Dan saya akan dinginkan dalam kulkas, jadi dalam freezer ya. Ini sampai beku, nanti saat udah beku kita bisa potong kotak-kotak dan isi paling dalam. Dan sekarang di sini kita bisa keluarkan santan yang udah beku nih. Ambil adonan, kita isi sama brigadeironya, brigadeiro pisang. Tengahnya seperti ini, tambahkan sama santan. Kita lihat setelah warnanya itu agak lebih hijau, lebih gelap, itu dia udah mulai matang. Dan kalau kita aduk dia mengambang berarti udah matang ya. Nah di sini kita bisa siapkan ada kelapa parut yang udah dikukus sebelumnya. Nanti yang sudah matang bisa kita gulingkan pada kelapa parutnya. Setelah itu sajikan deh, sesimpel itu kalau bikinnya. Nah teman masak, ini udah pada matang nih. Mantap sekali. Langsung kita masukkan ke dalam kelapa parut. Kita guling-gulingkan deh sampai semuanya terbalut dengan kelapa parut yang udah dikukus. Rata-rata deh. Montok-montok banget ya kleponnya. Sesederhana inilah tampilannya, tapi dalamnya bisa macam-macam ya. Nggak mesti harus gula merah, kalian bisa juga ganti sama coklat, ya atau kasih cairan madu, atau kalau yang sekarang kayak saya ini nih. Kita lihat ya. Wow, luar biasa. Ini depannya doang klepon.
dalamnya rasa pisang. Kenyalnya. Nah, ini seimbang ya. Jadi manis dari brigadeiro pisangnya atau brigadir pisang ditambah sama santan yang gurih. Wow, nice. Kalian harus coba. Menu ketiga kita juga nggak kalah menarik nih, dari Palembang. Apa itu? Bentar, kita siapin sama-sama yuk bahannya. Nah, kembali lagi di Masak Enak Pasti Enak. Sekarang kita langsung terbang cus ke Palembang. Karena menu ketiga ini adalah olahan khas dari Palembang nih, yaitu tekwan. Resepnya hampir-hampir sama, cuma memang bedanya sama pempek. Tekwan ini menggunakan sagu yang lebih banyak daripada pempek. Nah, pertama kita nggak pakai kulitnya, kita akan ambil dagingnya aja. Kita bisa potong seperti ini. Ini udah nggak ada tulang lagi, nanti bisa masukkan ke dalam food processor dan kita blend. Nah sekarang kita bisa tambahkan sama 75 ml air es, jadi harus dingin supaya kenyal. Tambahkan juga 60 gram putih telur. Nah, memasak sekarang udah halus nih. Pindahkan ke dalam mixing bowl. Tuh ya, nice banget. Kita tambahkan sama 175 gram tepung sagu ya. Menggunakan sendok, 2 sendok seperti ini kita bisa ambil. Nah, lucunya ini tekwan itu biasa dia pempeknya itu nggak besar-besar, kecil. Ambil aja dan langsung aja masukin kayak gini. Tung. Nah, ini tekwan yang udah ngambang seperti ini, udah mengambang ya, itu berarti udah matang. Sesekali kita aduk supaya dia nggak nempel di bawah, kita tahu mana yang beneran matang, mana yang belum. Kita kecilkan apinya, biarin mereka mateng banget. Oke. Dan di sini kita akan menambahkan bangkuang. Nah, hidangan menggunakan bangkuang ini banyak banget juga. Ada 2 contoh nih yang pastinya kalian tahu. Ada yang terkenal namanya choipan. Ya kalian tahu kan, yang bentuknya kayak gyoza. Kayak gyoza gitu, bulan sabit ya. Isinya itu bangkuang sama ebi. Kulitnya itu pakai tepung beras tuh. Ada juga olahan dari Tionghoa Melayu, itu namanya jihu char. Jadi dia itu bangkuang yang ditumis sama juhi. Bersihkan bagian yang kotor dan kita akan potong. Dia panjang-panjang kayak korek api. Itu udah trademarknya bangkuang di Taiwan ya. Dan jamur kuping. Oke, jamur kuping di sini kita bisa potongnya agak lebar, ya, jangan terlalu tipis juga. Wow, mantap sekali ini. Luar biasa. Matikan api. Nah sekarang nih kita bisa tambahkan soun yang sudah diseduh ya sebelumnya.
Nah, teman masak, satu mangkuk tekwan. Wah, dengan porsi jumbo. Aromanya bener-bener. Resep-resep masak enak itu selalu menginspirasi kalian semua. So, jangan sampai kelewatan, nonton terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Net TV. Bersama saya Stebi Rafael, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Masak Enak, pasti enak. Ciao, see you.